Dua tentara Ukraina mati mengenaskan di roket pemberontak pro-Rusia. Sejumlah anggota pemberontak pro-Rusia melancarkan serangan di wilayah timur Ukraina. Akibatnya, 2 orang tentara Ukraina tewas mengenaskan dalam sebuah ledakan pada Senin 10 Januari 2022. Dilansir Viva Militer dari Al Arabiya, Angkatan Bersenjata Ukraina atau ZSU menyebut bahwa basis personil di wilayah timur menjadi sasaran serangan kelompok separatis. Para pemberontak tersebut menembaki pasukan Ukraina dengan peluncur granat, senapan mesin, dan senjata ringan. Akan tetapi pihak militer Ukraina belum mengkonfirmasi alat senjata yang digunakan untuk membunuh kedua anggotanya itu. Akibat ledakan alat ledak yang tak diketahui, 2 prajurit mengalami luka berat yang merenggut nyawanya. Serangan yang dilancarkan kelompok pemberontak pro-Rusia ini dilancarkan di tengah proses negosiasi antara Rusia dan Amerika Serikat yang berlangsung di Jenewa, Swiss di hari yang sama. AS juga bereaksi keras menyusul pengerahan puluhan ribu personil militer Rusia di perbatasan Ukraina dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Pemerintah negeri Paman Sam juga menegaskan bahwa Rusia akan menghadapi konsekuensi diplomatik dan ekonomi berat jika sampai melancarkan invasi ke Ukraina. Memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina belum menampakkan tanda akan reda, di mana Amerika Serikat dan negara Barat harap-harap cemas jika Rusia menginvasi Ukraina. Dan terbaru adalah Rusia melancarkan ancaman balik. Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov mengatakan Rusia akan menembakkan nuklir jarak menengah ke Eropa, di mana ancaman itu diungkapkan sebagai tanggapan atas rencana Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO melakukan hal yang sama kepada Rusia. Dilansir dari Reuters pada Selasa 14 Desember lalu, Ryabkov mengatakan Rusia dipaksa bertindak jika Barat menolak untuk bergabung dalam moratorium kekuatan nuklir jarak menengah di Eropa. INF adalah bagian dari paket jaminan keamanan untuk meredakan krisis di Ukraina, dan ini akan menjadi konfrontasi. Ini menjadi putaran berikutnya. Sebelum Rusia menebar ancaman, Ukraina menyatakan membutuhkan senjata nuklir yang kuat untuk melawan Rusia. Menurut Kepala Dinas Keamanan Igor Shmeshko, senjata nuklir dibutuhkan karena negara-negara Barat kurang mendukung Ukraina. Jika memiliki persenjataan atom atau terbesar ketiga, senjata nuklir pasukan lebih dari 1 juta orang serta penerbangan yang kuat dan strategis yang melakukan tanpa basa-basi Barat. Dalam pertemuan yang digelar di Inggris 11 Desember lalu, negara-negara G7 yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Italia, Jerman, Jepang, dan Kanada kompak membentuk front persatuan melawan agresi Rusia terhadap Ukraina. Ukraina berada di pusat krisis dalam hubungan Timur Barat. Rusia juga disebut mengumpulkan puluhan ribu tentara dalam persiapan invasi militer skala besar. Namun sebaliknya, Rusia menuduh Ukraina dan Amerika Serikat berperilaku tidak stabil dan mengatakan mereka membutuhkan jaminan keamanan untuk perlindungan sendiri. Pada briefing untuk atasan militer di Moskow pekan lalu, Kepala Staf Umum Rusia Valery Gerasimov membantah rencana invasi ke Ukraina. Pelatihan militer di Rusia juga boleh dilakukan tanpa harus pemberitahuan ke publik manapun, di mana informasi yang tersebar di media tentang dugaan invasi Rusia ke Ukraina adalah bohong. Namun dia memperingatkan jika Ukraina mencoba merebut kembali Donbas, maka Rusia akan menghentikannya. Meski Rusia membantah, wartawan asal Rusia, peraih Nobel Perdamaian Dmitry Muratov menyebut perang dengan Ukraina bisa saja terjadi. Sebabnya mereka yang berkuasa di pemerintahan Rusia juga terus menyundul gagasan tentang perang. Pernyataan itu disampaikan Muratov di sela-sela penganugerahan Nobel Perdamaian di City Hall Oslo, Norwegia. Ia mengatakan sudah umum di Rusia jika politikus yang menghindari pertumpahan darah adalah orang-orang yang lemah, sedangkan mereka yang menantang untuk berperang adalah patriot sejati. Di dalam kepala sejumlah geopolitikus, perang antara Rusia dan Ukraina bukan lagi hal yang mustahil. Ukraina juga mengatakan seorang tentaranya tewas dalam pertempuran dengan separatis pro-Rusia di Timur Tengah itu. Ketika ketegangan dengan Moskwa meningkat, Kiev memerangi pemberontak pro-Moskwa di 2 wilayah yang memisahkan diri dari perbatasan dengan Rusia sejak 2014 ketika Kremlin mencaplok semenanjung Crimea dari Ukraina. Rusia kini juga mengumpulkan pasukan di dekat perbatasan Ukraina, dan negara-negara Barat selama berminggu-minggu menuduhnya merencanakan invasi serta memperingatkan Moskow tentang sanksi besar jika meluncurkan serangan. Dikutip dari AFP, tentara Ukraina juga mengatakan separatis menyerang pos-posnya dengan meluncurkan granat dan juga mortir.